Shalom anak-anak muda. Saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi saudara semua. Dan di tahun ini, awal tahun 2012, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema 2012 Yes. Di awal firman Tuhan saya mengambil dari Mazmur pasal 60 ayat yang ke-14. Dikatakan, dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. 2012 tahun berkemenangan bagi anak-anak muda. 2012 biarlah menjadi tahun yang kita mengalami anugerah dan mujizat Tuhan. Melangkah kita tidak sendiri, tapi kita melangkah bersama Tuhan. Tahun ini saya percaya kita semua harus mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Melangkah bersama Tuhan di tahun 2012 menunjukkan bahwa kita tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan banyak hal. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima dikatakan bahwa di luar aku tidak dapat berbuat banyak. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat banyak. Tapi bersama Tuhan, dalam Mazmur pasal 60 ayat 14, bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. 2012 yes, artinya bahwa Tuhan menyertai langkah hidup kita. Tuhan terlibat di dalam seluruh kehidupan saya dan saudara. Roma 8 ayat 28 katakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saya dan saudara, anak-anak muda hari-hari ini. Mungkin kita mendengar banyak berita di tahun 2012 ini, ada banyak tantangan, ada banyak tafsiran-tafsiran tentang tahun ini. Bukan hal yang baik, tapi hal yang buruk. Tetapi kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam seluruh kehidupan saya dan saudara. Kita harus tetap semangat, tetap kuat dalam menghadapi tahun 2012 ini. Keterlibatan Tuhan dalam kehidupan kita ini punya maksud bahwa itu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara, dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Di tahun 2012 ini mari kita melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Saya sudah mengalami bagaimana Tuhan menolong saya tahun 2000, pertengahan 2010 sampai 2011 akhir. Saya merasakan bagaimana Tuhan tolong saya. Saudara ingat waktu kita menulis pokok-pokok doa di pertengahan tahun 2010, saya menulis dua hal yang saya sampaikan kepada Tuhan. Saya rindu supaya Tuhan berkati saya dengan keturunan seorang laki-laki. Tuhan genapi tahun 2011 ini, Tuhan memberkati saya dengan keturunan laki-laki. Lahirlah Justin Karyanta. Yang kedua, saya berdoa, Tuhan berikan saya satu kejutan. Tuhan berikan saya satu surprise dalam hidup saya. Tuhan berkati saya juga. Tahun ini 2012 di awal ini saya mendengar berita, saya mendengar kabar sukacita bahwa nanti tanggal 5 Maret saya akan menuju ke tanah perjanjian di Israel. Itu adalah doa-doa saya di tahun 2010 pertengahan sampai akhir 2011. Tuhan menjawab doa saya. Pertanyaan bagi saya dan saudara, beranikah kita melangkah bersama dengan Tuhan di tahun 2012 ini? Siapkah kita melangkah? Karena kita nggak sendiri, kita bersama dengan Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Melangkah pasti bersama Tuhan di tahun 2012 yes ini. Artinya kita bersama dengan Tuhan. Poin yang pertama, bersama Tuhan kita akan menempuh suatu perjalanan yang baru. 2012 kita sudah jalani sampai tanggal 14 ini. Kita sudah separuh bulan ini menjalaninya. 2 minggu terakhir kita menjalani bersama Tuhan. Ini satu perjalanan yang baru. Seperti Yosua pasal 3 ayat yang ketiga, di sana katakan bahwa karena ini adalah suatu perjalanan yang baru, maka bangsa Israel perlu dipandu dan dituntun dan dipimpin dengan suatu tanda. Ini adalah karena ada perjalanan yang baru. Yosua melangkah bersama bangsa Israel. Dia tidak sendiri, dia melangkah bersama Tuhan. Kita pun hari-hari ini kita tidak sendiri, kita melangkah bersama Tuhan. Kita berjalan, ada tanda yang harus kita lihat, yaitu pertolongan Tuhan setiap hari, setiap waktu. Oleh sebab itu, yang pertama kita harus melangkah dengan tetap fokus pada Tuhan. Perjalanan kita harus terarah pada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus melangkah
mengkonsumsi setiap firman Tuhan. Seperti dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, bila kita kesukaan kita adalah Taurat Tuhan, jangan mengikuti nasihat-nasihat dari dunia ini, supaya perjalanan kita berhasil. Bersama Tuhan 2012 yes ini, kita yang kedua adalah kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Kita akan mengalami hal-hal yang supranatural, supraalami, hal-hal yang tidak pernah saudara pikirkan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yosua pasal 3 ayat yang kelima dikatakan, Yosua pasal 3 ayat yang kelima berkata bahwa Yosua berkata kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib bagi kita. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib bagi saya dan saudara. Ini jangan menjadi satu cerita di dalam firman saja, tapi biarlah ini menjadi pengalaman pribadi. Kita mengalami hal-hal yang ajaib, perkara-perkara yang ajaib. Untuk mengalami hal-hal yang ajaib, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Kita harus hidup kudus, seperti apa yang tertulis dalam firman Tuhan tadi. Kita harus hidup kudus. Yang berikutnya adalah hidup dalam ketaatan. Ketika kita taat, menantikan setiap janji Tuhan, saya percaya saudara akan mengalami hal-hal yang ajaib bisa terjadi dalam hidup saudara. Saya sudah mengalaminya, bagaimana Tuhan menolong saya. Saya sudah mengalami dan saya sudah merasakan bagaimana Tuhan itu melakukan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan saya. Biar itu juga menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Karena bersama Tuhan di tahun 2012 yes ini, kita pasti berhasil. Bersama Tuhan, saudara tidak sendiri. Saudara pasti mengalami keberhasilan. Saudara alami kemenangan demi kemenangan. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, itu kunci kita. Ada ayat yang pertama, hal-hal yang harus kita lakukan, hindari dalam kehidupan kita. Dan Mazmur 1 ayat 1 dan Mazmur 1 ayat 2 itu hal yang harus kita kerjakan. Kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kita lakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga itu adalah janjinya Tuhan. Ayat yang ketiga, janji kepada kita semua bahwa kehidupan saudara itu akan mengalami kemenangan, itu mengalami keberhasilan. Saudara tidak mengalami datangnya hal-hal yang buruk. Kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Di dalam Kejadian pasal 26 ayat yang kedua dan ketiga, di sana Tuhan berfirman bahwa jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu, tinggal di sana sebagai orang asing. Aku, Tuhan, akan menyertai engkau. Tuhan rupanya punya janji juga kepada kita. Kalau Tuhan yang suruh kita, kalau Tuhan yang tuntun saya dan saudara, Tuhan berjanji Dia akan menyertai hidup kita. Dia akan mengiringi setiap langkah kehidupan kita. Dan yang pasti bahwa saudara pasti mengalami keberhasilan. Saya dan saudara tahun 2012 ini, biar ini menjadi satu pernyataan kita kepada Tuhan bahwa kita akan mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Saya bisa berkata bahwa keberhasilan itu bukan tanpa proses. Keberhasilan harus kita kejar, harus kita lakukan banyak hal, mengalami proses demi proses. Dan itu cara Tuhan untuk kita bisa mengalami kemenangan. Biarlah Tuhan yang memegang kendali dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan yang mengendalikan, artinya apa? Tuhan yang selalu menuntun kita, mengarahkan hidup kita. Sehingga saudara, tahun ini mari kita tulis apa yang ingin kita raih. Impian-impian apa yang ingin kita capai. Nyatakan kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita punya sesuatu yang kita tetapkan dalam diri kita, sesuatu yang kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan bisa melakukan perkara yang ajaib. Tuhan bisa mengerjakan hal-hal yang mustahil, yang saudara belum pernah pikirkan. Justru itu ternyata yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Tahun 2012, yes, biarlah kita terus maju, tetap semangat, berkarya bagi Tuhan. Amin.